Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan matkul teknik green building. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang desain green roof. Kelompok teknik green building kelompok 1 terdiri atas 3 orang, yang dimana pada kota Kelvin Agustin Wijaya dengan NIM 44191 dan Sanul Gilang Fatoni dengan NIM F44190075 dan Halomuan Pratama Manado dengan NIM F44190109. Nah, kali ini kita masuk ke pembahasan yang dimana kita tahu isu lingkungan menjadi salah satu yang kerap kita dengar melalui berbagai media massa baik cetak, elektronik, dan online. Hal ini wajar karena kondisi lingkungan saat ini memang cukup mengkhawatirkan. Dampak yang kita rasakan yaitu dari kerusakan lingkungan tidak main-main, mulai dari cuaca ekstrim hingga bencana alam. Nah, solusi yang kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan itu mulai bermunculan. Ini mulai dari aspek termasuk desain dan juga arsitektur. Selain itu, Anda juga harus bisa menemukan elemen hijau dalam hunian dengan konsep green roof yang dipercaya dapat mengurangi hawa panas, khususnya di kota metropolitan. Nah, kehadiran green roof ini juga dipercaya dapat membantu melestarikan lingkungan yang hijau dan sehat. Green roof adalah sebagian atau seluruh permukaan atap suatu bangunan yang ditutupi oleh vegetasi dan media tumbuh yang ditanam di seluruh lapisan atau membran tahan air. Nah, atap hijau ini dibuat dengan layar atau lapisan struktur konstruksi hijau yang terdiri atas pertumbuhan atau tanah dan media tanam pada bagian atas. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis green roof, yang mana yang pertama itu ada executive green roof, yang mana kategori pertama yang memiliki ciri khas merupakan kebun atau taman konvensional yang biasanya itu membutuhkan struktur yang kuat sehingga kadang itu mengeluarkan biaya yang lebih. Yang dimaksud itu ada extensive green roof, di mana ditanam atau ruang tanah yang dibutuhkan tuh lebih dangkal seperti tanaman hias yang biasanya juga di sini berupa pot-pot ataupun jenis tanaman yang media tanamnya tidak terlalu berat. Dan ini ada semi extensive green roof, di mana jenis ini mampu menampung berbagai jenis tanaman dalam jumlah besar, di mana seperti yang tadi kita bilang kembali membutuhkan struktur bangunan yang kuat. Nah, kita masuk ke tujuan pembangunan rumah dalam green roof ini, yang mana menurut pasal 43 ayat 1 penyediaan RTH sebagaimana dimaksud dalam hal 41B untuk mencapai luas minimal itu 30% dari luas wilayah kota, yang mana RTH ini dikembangkan lagi ada privat sebesar 10% dan juga untuk publik 20% dari luas kota, sehingga roof ini green roof ini juga diharapkan untuk membantu penyediaan lahan RTH yang mana sangat bermanfaat bagi kondisi alam sekitar. Masuk ke desain green roof, yang mana pada desain dari kelompok kami itu kita membuat suatu green roof yang dimana itu memiliki 8 lapis, dimana lapis pertama itu ada tanaman, kedua tanah, ada fiber fabric, ada lapisan ada drainase, ada waterproof dan juga membran, serta ada atap yang dimana kita tahu fungsi atap itu melindungi air dari dalam rumah sehingga rumah tersebut tidak bocor atau tersebut tidak dapat merembes. Nah, jenis tanaman yang kita pakai itu ada sebagai pagar atau ruang yang dapat digunakan untuk tumbuhan tanamannya itu yang dipilih adalah tembulangan atau lantera cemara dan lidah mertua. Kedua tanaman ini dapat hidup di tropis, yang dimana dapat diterapkan dengan menggunakan formulasi 30% bahan organik berupa top soil dan juga humus, serta 70% merupakan bahan organik yang terdiri atas barit dan vermilion, dimana pemilihan bahan kedua organik verlit dan vermulit ini didasarkan pada massa jenis yang rendah, sehingga fungsi yang kita melengkapi di antara media tersebut dapat melengkapi struktur
dan tidak mengganggu struktur dari bangunan tersebut. Oke, cukup sekian dari desain kelompok kami. Jika ada kesalahan dan perbuatan salah presentasi, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.